Hai Sob, selamat datang di Do Jamuran Channel. Masih tentang film kolosal, Angling Dharma. Dalam episode sebelumnya, Pendekar Aditya dari Padepokan Pulau Kura-Kura dan Galuh Parwati mempunyai misi memberantas komplotan penjahat pemeras pajak di Kembang Jenar. Apakah misi mereka berdua berhasil? Dan 3 pendekar wanita jelmaan siluman serigala merencanakan pembunuhan terhadap Dewi Sekarwangi, tak lain permaisuri dari Prabu Angling Dharma. Apakah Dewi Sekarwangi dapat selamat dari ancaman tersebut? Kejedat celorot, ini ceritanya. Terlihat 3 ekor burung gagak hitam yang tak lain wujud malih rupa dari ketiga siluman serigala, yaitu Kenanga, Kantil, dan Cempaka yang berniat ingin menculik Dewi Sekarwangi yang ada di Kaputren. Siluman serigala akhirnya dapat menculik Dewi Sekarwangi. Hal itu membuat prajurit Gempar dan para emban ketakutan. Tutup pintu gerbang! Goblok! Mereka sudah keluar! Prabu Angling Dharma yang berada di Paseban bersama Patih Batik Madrim, Senopati, dan para pejabat tinggi kerajaan lainnya sedang bercengkrama. Namun dikejutkan dengan kedatangan emban Kaputren yang melaporkan kejadian diculiknya Dewi Sekarwangi di Kaputren. Kamu Dayang Gusti Putri bukan? Benar Gusti Prabu. Ampun Gusti, ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang, tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Setelah mendengar laporan itu, Prabu Angling Dharma menduga bahwa penculik itu tak lain dari ketiga siluman serigala yang masih menaruh dendam terhadap Prabu Angling Dharma. Akhirnya Patih Batik Madrim mencari gua tempat persembunyian siluman serigala dan tempat Dewi Sekarwangi disekap. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit Gusti Prabu. Aku segera menyusul Kakang. Katiwanda dan Mayuda ikut aku, yang lain berpamitan. Nampak Ki Lurah Guragada bermaksud menghadap Gusti Betara Kembang Jenar untuk menyampaikan laporan bahwa Senopati Bungalan tak mau membantunya dalam menangkap dan membunuh Aditya dan Galuh Parwati yang dianggap membahayakan bisnis pundi-pundi uangnya. Sementara itu Senopati Bungalan yang mengetahui 2 pendekar yang tak lain Aditya dan Galuh Parwati yang membunuh banyak kaki tangan penjahat, melihat celah dan waktunya dirinya bertindak memberantas pimpinan komplotan, yaitu Ki Guragada dan para senopati maupun prajurit yang disuapnya, dalam melancarkan pemerasan dan penindasannya sampai akhirnya memfitnah Patih Kembang Jenar lalu diusir oleh Gusti Betara. Yang sudah disuap Guragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Ya. Dan Guragada diam-diam menemui Gusti Betara, menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Dewi Sekarwangi yang disekap ketika siluman serigala disiksa dan hendak dibunuh karena telah menghilangkan kutukan Angling Dharma yang dikutuk oleh siluman serigala menjadi burung pelipis putih. Suamimu telah mempermalukan kami. Kali ini hanya nyawa yang bisa membasuh semua perbuatan yang telah dilakukannya. Bukankah dia sudah menjalani tenungan Nyai? Dia sudah mengalami penderitaan sebagai seekor belibis. Dan kamu telah menyelamatkannya. Maka kamu pun harus menerima semua hukumanku. Kamu harus mati. Ketika Dewi Sekarwangi hendak dibunuh dengan digigit lehernya, tiba-tiba Patih Batik Madrim bersama kedua narapati menghentikannya, dan pertarungan pun terjadi.
menghirup serbuk pemunah pikiran Kisana. Sekarang terimalah tununganku. Namun sial, Patih Batik Madrim terkena tenung pemusnah pikiran dari Kenanga, salah satu siluman serigala. Namun beruntunglah Prabu Anglingdarma datang dan membunuh ketiga siluman serigala dengan melemparkan tusuk konde berkepala serigala, menancap ke tubuh yang menjadi kelemahan ketiga siluman itu. Kini tinggal Patih Batik Madrim yang masih terpengaruh tenung. Akhirnya dengan menyiramkan air kembang yang berada di sisi ruangan goa, terbebaslah Batik Madrim dari tenung siluman serigala yang telah tewas terbunuh oleh Anglingdarma. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Dalam menyusun kekuatannya, Ki Lurah Guragada mendekati salah satu senopati untuk disuap. Untuk menjadi sekutunya dengan tujuan ikut membantu dirinya menangkap dan membunuh Aditya dan Galuh Parwati. Kita tidak boleh membiarkan ada perusuh yang membuat negeri kita kacau. Lalu bagaimana dengan anak buah Tuan? Saya ingin mengajak kerjasama dengan Senopati. Sebab kelihatannya kedua perusuh itu seperti telik sandi yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? "200 kepeng perak. Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap pengacau itu. Saya akan tambah 200 kepeng lagi untuk pengamanan rumah saya." Patih Kembang Jenar akhirnya mengumpulkan prajurit dan abdinya yang masih setia untuk menjalankan rencana penyerangan ke rumah Ki Lurah Gada untuk membunuh dan membinasakan para penjahat dan komplotannya. Nanti dulu. Saya tidak mau ikut. Kalau Ki Kulur tidak menceritakan, bagaimana? Dan siapa Ki Kulur sebenarnya? Sebelum komplotan Brahmacara pimpinan Guragada itu menguasai Kembang Jenar, aku adalah seorang pati negeri ini. Namaku Suradira. Bagaimana Paman bisa seperti ini? Guragada. Dia berhasil menyuap beberapa senopati, kemudian berkomplot untuk menyudutkan saya di depan Sang Betara. Seolah-olah saya tidak mampu menangani kerusuhan. Sebab setiap kali ada kekacauan, anak buah saya tidak mampu untuk memadamkannya. Sang Betara percaya, kemudian memecat saya. Jadi, apa... Ternyata Senopati Bungalan juga menuju ke rumah Guragada dengan maksud juga membunuh dan membinasakan semua penjahat di bawah pimpinan Guragada beserta para senopati dan prajurit yang disuap. Senopati Bungalan. Mau kemana mereka? Melihat arahnya, mereka mau ke rumah Guragada melingkar dari belakang. Baik, hati-hati. Saya akan menyerang dari depan.
telah berkomplot dengan Guragada untuk menyingkirkan aku. Karena aku tidak mau dibeli oleh Brahmacora berkedok pedagang itu. Sekarang, lawan aku. Tadi dia masuk kamar itu. Guragada sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua Brahmacora dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Keesokan paginya, Gusti Betara melakukan pertemuan Paseban membahas kejahatan dan akibat atas kejahatan Guragada. Tidak ada kata-kata yang lebih terhormat untukku selain mengakui kesalahan. Kakang Patih, aku minta maaf kepadamu. Ampun Gusti Betara. Gusti tidak bersalah. Hanya sedikit kurang adil dalam mendengar berita. Maukah Kakang memaafkan aku? Tidak pantas seorang Betara minta maaf, Gusti. Seorang Betara tidak pernah salah. Dia hanya keliru. Terima kasih, Kakang. Tindakan Kakang telah menyelamatkan Kembang Jenar dari kehancuran. Ternyata Guragada sangat licik dan licin. Jika kalian bersedia, aku akan sangat gembira jika kalian mau menjadi bayangkaraku. Sementara itu terlihat Kalyana Tantri dan Suliwa masih melakukan pencarian Dewi Sintawati yang hilang. Tak ada kabar berita semenjak kejadian tenggelamnya perahu yang membawa Dewi Sintawati menuju Pulau Buangan. Kakang. Sementara itu, di hutan yang menjadi wilayah kekuasaan Ki Paronwaja, salah satu pendekar dari golongan hitam, melakukan kegemarannya berburu bersama putrinya dan para muridnya. Namun tak sengaja Ki Paronwaja memergoki Suliwa dan Kalyana Tantri yang sedang bercanda. Langsung saja Ki Paronwaja mengenali Suliwa dan masih ingat di benaknya bahwa dialah juga yang memburu Suliwa waktu itu memperebutkan Suliwa. Tapi kini Suliwa tak seperti yang dulu, cupu dan buta ilmu kanuragan. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Dengan kelicikan Ki Paronwaja, akhirnya Suliwa dapat dilumpuhkan dan menjadi tawanan Ki Paronwaja.
dengan maksud agar Seliwa memberitahukan resep 7 rahasia racikan dewa keabadian. Dasar dia. Patri! Patri! Sulit saya gerakkan. Kakang. Patri, buka mulutmu. Telan obat ini. Telan, Patri. Telan. Jangan dimuntahkan. Patri. Saya tidak tahan, Kakang. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo, dari dulu kau menginginkan diriku kan? Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kakang. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku. Ikat dia. Licik kamu orang tua. Aku akan bebaskan kalian. Kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa. Rahasia 7 racikan obat dewa. Aditya dan Galuh Parwati kini melanjutkan pengembaraannya dan menolak tawaran dari Gusti Betara untuk dijadikan prajurit Bayangkara di Kembang Jenar. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela.
Sementara itu di perguruan Halimun Petak, suasana berkabung atas kematian pimpinan perguruan Halimun Petak yang tak lain Romo dari Nilasaroya. Kematian Romonya itu menjadi titik awal kemelut di Padepokan Halimun Petak dalam memperebutkan posisi pimpinan perguruan Halimun Petak selanjutnya. Aku tidak setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Bapak adik seperguruan ketua lah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Balelo! Hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Petak pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Kini perguruan Halimun Petak berada di bawah kepemimpinan Nilasaroya dengan cara tidak sah. Nilasaroya pun berambisi untuk menguasai dunia persilatan dan membuat perguruan Halimun Petak berjaya di bawah kepemimpinannya. Kalyana Tantri kini menjadi sekapan pendekar Kiparon Waja, sedangkan Siliwa pun masih belum tahu nasibnya. Ternyata Purbasari yang tak lain putri dari Kiparon Waja juga jatuh cinta dengan Siliwa. Hal itulah membuat Purbasari merayu romonya untuk tak membunuh Siliwa. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal Paron Waja dari Gunung Kencana? Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya Pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Semakin lama kedekatan Aditya dan Galuparwati semakin dalam. Bibit asmara keduanya pun semakin dalam. Ada apa, Dok? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah. Boleh. Dalu tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih?
Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Secara tak sengaja, Aditya dan Galuparwati menjumpai padepokan Gunung Kencana yang tak lain milik dari Ki Paron Waja. Dari cerita Aditya lah, Galuparwati mengetahui bahwa Ki Paron Waja adalah teman gurunya Aditya, walaupun keduanya tak saling akrab. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Betara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia? Nah, apakah Galuparwati dan Aditya mendatangi padepokan Gunung Emas milik Ki Paron Waja? Dan bagaimana nasib Kalyana Tantri dan Suliwa yang menjadi sekapan dari Ki Paron Waja? Ikuti di episode selanjutnya.